Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku GAP ya, Gelora Aksara Pratama, Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya, kurikulum 2013 revisi. Dan tak terasa, kali ini kita sudah membahas untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya. Jadi mungkin yang masih ketinggalan pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, GAP Matematika kelas 6 ya. Di sana udah kita bahas untuk soal-soal setiap latihan ulangan pelajaran ya, latihan ulangan akhir pelajaran setiap pelajarannya, mulai dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang terakhir. Karena di sini untuk latihan soalnya tiap babnya itu sama dengan buku SPS Matematika kelas 6 ya. Jadi mungkin yang bertanya-tanya, loh kok ini kok tidak dibahas, karena sama, bisa dilihat di playlist ya, pembahasan SPS Matematika kelas 6. Itu ya adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke halaman 142. Halaman 142 ini latihan ulangan akhir tahun ya, latihan ulangan akhir tahun. Nah, ini dia soalnya ya. Ini ada dua bagian ya untuk latihan ulangan akhir tahun. Ini ada bagian A dan juga bagian B. Nah, ini kita lihat ya, latihan ulangan akhir tahun. Yang bagian A, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ya. Ini ada negatif 258, kemudian negatif 127, kemudian ada 127 dan 258. Bilangan bulat di atas yang nilainya paling kecil adalah, nah nilainya paling kecil itu berada kalau di garis bilangan dia itu yang paling kiri ya. Nah jadi dalam garis bilangan untuk bilangan bulat itu semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah nilainya untuk semakin ke kanan itu dia kalau bilangan bulat positif berarti angkanya semakin besar ya. Kalau bilangan bulat negatif semakin ke kiri ya, angkanya semakin besar tetapi nilainya semakin kecil. Nah sekarang karena yang paling kecil, nah nilainya paling kecil, maka yang kita lihat jelas adalah yang bilangan bulat negatif di sini ya. Antara negatif 258 sama negatif 127. Nah, letaknya lebih duluan mana ya? Lebih kiri yang mana ya? Karena yang paling kecil. Justru dia lebih kiri yang 258 ya dibandingkan dengan 127. Kalau kita lihat ya, semakin ke kiri itu misalnya dimulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 lah, itu ke kiri. Jadi negatifnya semakin banyak, justru nilainya semakin kecil. Maka untuk yang nomor 1 jawabannya adalah yang negatif 258. Nah ini saya tuliskan langsung di sini adik-adik. Negatif 258 atau yang I1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 2. Hasil dari 165 ditambah negatif 132. Oke, untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya, ini dia. Ya. 165 ditambah dengan negatif 132. Lah ini ada dua tanda di tengah ya. Positif sama negatif kita kalikan. Ya, kita jadikan satu biar lebih mudah dalam menghitung ya. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi kalau dua tanda yang berbeda itu hasilnya pasti negatif. Tapi kalau dua tanda sama hasilnya itu positif. Nah ini berarti 165 dikurangi 132 hasilnya adalah 33. Jadi nomor 2 jawabannya adalah 33 ya.
Oke, kemudian nomor 3 pertanyaannya, negatif 527 dikurangi negatif 748. Oke, untuk yang nomor 3 kita lihat di sini negatif 527 dikurangi negatif 748. Ini ada 2 tanda juga di tengah ya, kita jadikan satu. Negatif kali negatif berarti positif, maka negatif 527 ditambah 748 ya. Sekarang di sini kita lihat ya, angkanya 527 sama 748 besar mana? Besar 748. Maka nanti hasilnya kita ikut yang angkanya lebih besar, ini 748 positif, 527 negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian kita cari selisihnya itu ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi selisih dari 748 dan 527 adalah 221, maka hasilnya adalah positif 221 ya. Gitu ya caranya adik-adik, mungkin diingat kembali. Jadi kalau ada 2 tanda ini ya, kita lihat hasilnya itu berarti ikut tandanya yang angkanya besar ya, kemudian dicari selisihnya kalau tandanya berbeda itu ya. Kemudian untuk nomor 4, nah ini perhatikan operasi hitung berikut. Hasil perkalian bilangan bulat di atas yang tepat adalah, lah ini gampang sekali ya, yang penting kita tahu tandanya. Negatif dikalikan positif hasilnya, nah ini kan kalau tandanya berbeda hasilnya itu pasti negatif, maka yang pertama ini salah karena ini positif, harusnya negatif. Negatif kali negatif, lah ini tandanya sama, hasilnya pasti positif. Ingat ya, negatif kali negatif itu positif, positif kali positif positif, itu tandanya sama. Tapi kalau tandanya beda, negatif kali negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif, positif kali negatif hasilnya juga negatif. Maka di sini kalau kita ingat yang patokan itu ya, maka kita bisa lihat di sini ya. Ini salah, ini tandanya sama, hasilnya positif. Ini betul ya. Yang ini betul. Kemudian ini tandanya beda, harusnya perkaliannya harusnya negatif ya, berarti salah. Ini tandanya sama, harusnya hasilnya adalah positif. Ini salah. Maka hasil perkalian bilangan bulat yang tepat adalah yang kedua. Ini adik-adik langsung saya tuliskan aja yang kedua. Berarti negatif 120 dikalikan negatif 20, hasilnya positif. Itu. Kemudian nomor 5, hasil dari negatif 670 ditambah 480 dibagi negatif 60 dikurangi 720. Nah, kita lihat ya, aturannya diingat-ingat. Jadi yang paling tinggi itu adalah di dalam kurung, kemudian bawahnya perkalian sama pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini ya, di dalam kurung tidak ada ya. Perhitungan dalam kurung ya maksudnya ya. Kalau ini kan dalam kurung hanya untuk melihat bahwa ini bilangannya negatif. Kemudian perkalian pembagian dulu berarti. Nah, ini kita lihat berarti yang dihitung nanti adalah yang ini dulu ya. Pembagian dulu, habis itu baru kita hitung dari sebelah kiri. Oke. Nomor 5 di sini sudah saya tuliskan ya, Adik. Ya, ini dia untuk yang nomor 5. Negatif 670 ditambah 480 dibagi negatif 60 dikurangi 720. Oke, yang kita kerjakan yang ini dulu ya. 480 dibagi dengan negatif 60. Ini positif kali negatif, berarti nanti hasilnya adalah negatif ya. Perkalian sama pembagian sama ya, ke operasi hitungnya. Untuk tandanya ya, hasilnya positif atau negatif. Oke, berarti ini kita hitung, ini kita tulis dulu ya, negatif 670. 480 dibagi 60, nolnya bisa kita coret ya. 48 dibagi 6, hasilnya adalah 8. Karena positif bagi negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi negatif 670 dikurangi 8 dikurangi 720. Nah, sekarang ini sudah sama ya, operasi pengurangan lah. Kita kerjakan dari kiri, 670 dikurangi 8 ini ya, negatif 670 dikurangi 8. Negatif sama negatif berarti hasilnya adalah negatif ya. Jadi ini negatif 678, kemudian dikurangi lagi 720 ya. Ini berarti min 678 min 720, hasilnya adalah negatif 1398. Ini untuk yang nomor 5 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini soalnya udah saya salin ya. Langsung aja di sini. Jadi 2500 dibagi
325 tambah 175. Nah, ini ada pembagian sama penjumlahan. Nah, kita lihat. Karena di sini ada di dalam kurung, ya, di dalam kurung berarti walaupun ini penjumlahan, tapi karena di dalam kurung dia yang paling tinggi, maka di sini kita hitung terlebih dahulu, ya. Maka di sini 2500 dibagi dengan ini kita tambahkan hasilnya adalah 500. 2500 dibagi 500 ini nolnya bisa kita coret, ya. Ini kita coret, ini kita coret, jadi tinggal 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Jadi nomor 6 jawabannya adalah 5, ya adik-adik sekalian. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini 8.750 dikurangi 3.200 dibagi 8 ditambah 115 kali 2 sama dengan P. Nilai P yang tepat adalah, nah kita lihat di sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian, ya, karena dia lebih tinggi daripada pengurangan dan letaknya di sebelah kiri. Ini kemudian nanti yang kita kerjakan setelah pembagian adalah perkalian. Oke, kita lihat untuk yang nomor 7, ya. Ini ya. 8.750 dikurangi 3.200 dibagi 8 ditambah 115 kali 2 sama dengan P. Ini kita kerjakan dulu, ya. Nah, berarti nanti 8.750 dikurangi lah 3.200 dibagi 8 berapa? Nah, 32 dibagi 8 itu dapatnya adalah 4, nolnya tinggal kita tempelkan, ya, jadi 400. Nah, 400 ini udah kita hitung, ini kita tulis ulang lagi, ya. 400 ditambah 115 kali 2 sama dengan P. Berarti 8.750 dikurangi 400. Nah, ini kita kalikan dulu, ya, karena ini ada perkalian. Ya, karena ini pengurangan penjumlahan berarti ini tingkatannya lebih tinggi. Berarti kita kalikan dulu. 115 kali 2 hasilnya adalah 230. Jadi 8750 kurangi 400 ditambah 230 sama dengan P. Nah, selanjutnya yang kita kerjakan yang mana? Yang ini, yang pengurangan dulu dari sebelah kiri. Ini kita kurangkan hasilnya adalah 8350 ditambah dengan 230, ya, sama dengan P. Maka nilai P sama dengan ini kita tambahkan hasilnya adalah 8.580. Kita lanjut ke nomor 8, ya. Bentuk desimal dari pecahan 7/8 adalah 78. Ini kita bisa pakai poros gapit atau kita ubah, ya. 8 itu kita jadikan 1000. Nah, ini kita jadikan 1000 berarti kali 25. Nah, 7 juga kita kalikan 25. 7 kali 25, kali 125, ya. Jadi 8 kali 125, 7 juga kita kalikan 125 biar tidak merubah nilai. 7 kali 125 hasilnya adalah 875. Ini 8 kali 125 hasilnya adalah 1000. Nah, kalau per 1000 itu berarti di belakang koma ada 3 angka, jadinya 0,875. Kalau enggak mungkin pakai cara yang lainnya, bisa pakai poros gapit 7 dibagi 8. 0, caranya sama aja, ya, Adik-adik. Oke, sekarang nomor 9, ya, langsung saya di sini, ya. Ini soalnya udah saya salin sekalian. 6,25 ditambah 3/1/4 ditambah 75%. Nah, sama dengan, nah ini kalau lebih mudah menurut saya ubah ke dalam bentuk desimal, ya. 6,25 3/1/4. Lah, 1/4 itu adalah 0,25. Jadi 3,25. Berarti 3/4 itu sama dengan 3,25. Kemudian 75%. Nah, 75% artinya per 100 atau 0,75, ya. Ini sudah hafalan juga, ya, 1/4, setengah, 75%. Nah, itu kan. Oke. Berarti 6,25 ditambah 3,25 tambah 0,75 ini dalam kurung kita hitung dulu, ya. Kita tambahkan hasilnya adalah 4. Jadi 6,25 tambah 4 hasilnya adalah 10,25. Kita lanjut ke nomor 10, ya. Soalnya udah saya salin juga di sini. Ya, jadi 4,75 dikurangi setengah kalikan 35% dikurangi 1/4 sama dengan N. Nah, ini sama, ya. Kita samakan dulu. Saya ubah ke dalam bentuk desimal. 4,75. Nah, setengah itu hafalan, ya, 0,5 dikalikan lah 35% berarti 0,35 dikurangi 1/4 itu 0,25. Oke. Ini kita hitung dulu yang di dalam kurung. Jadi 4,75 dikurangi 0,5 kali
0,35 kurangi 0,25 sama dengan 0,10 atau 0,1 ya. Oke, kemudian di sini, nah ini ada perkalian, berarti kita kalikan terlebih dahulu ya. 4,75 dikurangi dengan 0,5 kalikan 0,1 hasilnya adalah 0,05. Nah, kita kurangkan hasilnya adalah 4,70 atau 4,7 sama aja ya. Jadi nilai N sama dengan 4,7. Gitu ya adik-adik, mungkin sampai dengan nomor 10 terlebih dahulu yang kita bahas ya, nomor 1 sampai 10 untuk yang bagian A. Untuk nomor berikutnya yang latihan ulangan akhir tahun bagian A nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, GAP Matematika kelas 6, atau mungkin yang latihan-latihan tiap babnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan SPS Matematika kelas 6. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.